Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Ditama, kita akan belajar matematika khususnya untuk persiapan ASPD di besok hari Selasa tanggal 14 Mei. Ini saya akan coba membahas beberapa soal prediksi ASPD tahun 2024 pada materi transformasi. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 4,-3 dan seterusnya dicerminkan terhadap sumbu X. Dilanjutkan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Koordinat bayangan akhir segitiga ABC adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, disediakan dulu bidang koordinat kartesius. Kalian tahu ini adalah daerah kuadran 1. Artinya ke kanan positif, ke atas positif. Berarti ini daerahnya positif dan positif. Ini kuadran 2, ke kiri negatif, ke atas positif. Berarti negatif, positif. Ini kuadran 3, ke kiri itu negatif, ke bawah negatif, jadi negatif-negatif. Dan yang kuadran 4, ke kanan positif, ke bawah negatif, jadi positif, negatif. Kegunaannya apa ini? Misalkan untuk yang rotasi 90 derajat searah jarum jam, kita punya titik awal itu positif dan positif. Jadi positif sama positif titiknya ya. Nah, contohnya yang B ini 5,2. Kemudian kita rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kan kalau berlawanan arah ke arah kiri. Nah, ke sini. Jadi tadinya positif-positif menjadi negatif positif dan hasilnya untuk B 5,2 ini contoh saja, hasilnya adalah min 2,5. Seperti itu ya. Nah, itu adalah penerapannya. Nah, sekarang kita kembali ke soal dari pilihan A, B, C, D. Ini kita coba buktikan dulu yang sekiranya dari titik B, double aksen, dan seterusnya yang berbeda sama sekali dari A, B, C, D pilihan jawabannya. Kalau kita lihat ini antara A ini hampir ada 2 yang sama ya. Jadi kita coba buktikan A dulu. A titiknya 4,-3. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang dirubah adalah Y-nya. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Jadi hasilnya adalah A aksen 4, tadinya negatif 3 jadi positif 3. Sudah, untuk A aksen. Kemudian dirotasikan berlawanan arah jarum jam. Ini positif-positif, maka berlawanan arah jadi negatif positif. Dan ini angkanya dibalik. Tadinya 34 jadi tadinya 43 jadi 34. A double aksen negatif 3,4. Sudah. Ini untuk yang titik A. Berarti jawabannya kalau tidak A maka B. Kalau tidak C maka D. Nah, sekarang dari yang jawaban C sama D, titik B ini kan hasilnya sama. Maka kita langsung fokus ke titik C. Titik C awal mulanya min 2,1. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya C aksen min 2, min 1. Ingat, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka Y-nya yang berubah. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah. Tadinya positif jadi negatif gitu ya. Atau kebalikannya. Nah, sekarang tinggal dari C aksen menjadi C double aksen dengan cara
rotasi berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. C double aksen itu adalah tadinya negatif-negatif, di sini negatif-negatif, ini yang negatif-negatif, berlawanan arah jarum jam berarti ke kanan, ke sini, berarti positif, negatif. Positifnya berarti ini tadi dibalik ya, tadinya 21 jadi 12, dan ini hasilnya adalah positif negatif, berarti 1 positif, negatif yang 2. Tuh, udah. Jadi jawabannya adalah D. Mudah ya untuk yang soal pertama. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Ini sama, mentransformasikan segitiga ABC. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat tadi kalau sumbu Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah. Kita tahu titik A. Oke, kita pilih dulu ya. Dari titik A, B, C, D dari pilihan gambar, dari pilihan jawaban. Di sini ternyata berbeda semua. Jadi kita pilih saja salah satu titik A saja ya. Kita coba buktikan. Titik A awal mulanya adalah 1, min 2. 1, min 2 ini titik A. Kemudian ditransformasikan dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi hasilnya adalah A aksen min 1, min 2. Kemudian setelah itu dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan arah, tadinya di sini kan kuadran 4 itu positif negatif. Ini positif positif. Yang kuadran 2 itu negatif positif dan kuadran 3 negatif negatif. Kalau kita lihat A aksen itu negatif sama negatif. Berarti kuadran yang ketiga yang ini kemudian diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Jadi hasilnya positif sama negatif. Kita tulis dulu tadinya 1, 2 jadi 2, 1. Dan ini positif negatif ya. Positifnya 2, negatifnya 1. Jadi 2, min 1. Hasilnya adalah jawabannya B. Nah, seperti itu untuk soal nomor 2. Permainan bayangan menggunakan senter merupakan hiburan seru yang dapat dilakukan saat listrik padam. Dalam permainan bayangan yang menggunakan kertas karton berbentuk persegi panjang dengan pembesaran 3 kali. Nah, ini sama aja penerapan dari dilatasi. Perbandingan luas karton dan luas bayangan adalah, misalkan kalau luas karton yang pertama ini adalah 1, dan ini adalah pembesarannya sampai 3 kali, maka 1 itu dikali 3 pembesarannya sampai 3 kali, maka 3 pangkat 2 sama dengan 1 kali 9 sama dengan 9. Jadi perbandingan antara karton dan bayangan itu adalah 1 berbanding 9. Jawabannya adalah C. Jadi kalau misalnya ini pembesarannya sampai 4 kali, berarti 4 pangkat 2 dikali luas sebelumnya. Kalau misalnya luas sebelumnya 3, ya kita kalikan 3. 4 pangkat 2 kali 3 dan seterusnya ya. Dan ini saya pilih karena nggak ada keterangan. Jadi kita pilih sesuai yang luasannya 1 aja. Gitu ya. Dilanjut untuk soal terakhir tentang transformasi. Ini permainan Tetris. Terdapat berbagai macam tetromino dan seterusnya. Ini kalau misalnya kalian pernah bermain game seperti ini,
Ini mungkin bisa ada bayangannya ya. Nah, ini pada gambar tersebut, agar T-block dapat membentuk satu garis horizontal tanpa celah. Jadi horizontal itu yang mendatar ini tanpa celah. Transformasi terhadap T-block tersebut adalah, nah, gimana caranya biar tidak ada celah. Nah, kita lihat di sini nanti dipasangkannya karena T-block itu. Nah, gimana caranya biar posisinya seperti ini? Ya kan? Tuh. Jelas tadinya dia itu moncongnya ke bawah, biar menjadi ke kiri itu dirotasi. Dirotasinya searah jarum jam sejauh 90 derajat. Ya kan? Jadi kalau enggak jawabannya A, B. Bisa enggak yang rotasinya 270? Bisa. Tapi yang berlawanan, oh kebalik ya. Yang berlawanan jarum jam. Kalau 270 ya. Ya. Oh, yang 90 itu yang berlawanan jarum jam ya, maaf ya. Kalau yang 90 ke kanan itu berlawanan jarum jam. Kalau yang 270 maka yang searah jarum jam. Gitu. Jadi biar nanti posisinya sama dengan yang warna merah ini. Yang ini nih. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana cara gesernya? Nah, sekarang posisinya sudah diputar ya. Nah, tinggal kita hitung pergeserannya. Pergeserannya itu kita tentukan dari titik tengah ini. Kita hitung biar pas di tengah-tengah yang sini. Yang bawah ini, posisi akhirnya. Jadi kita hitung berapa? 1, 2, 3, ke kanan 3. Berarti ini posisinya 3, oke, sudah tepat. Kemudian ke bawah sejauh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ke bawah, karena ke bawah itu negatif ya, negatif 8. 3, negatif 8. Kemudian dirotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi jawabannya adalah A. Oke, seperti itu untuk pembahasan materi transformasi untuk persiapan ASPD besok hari Selasa. Oke, mudah-mudahan dikasih kelancaran, memperoleh hasil yang maksimal. Amin. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.